Setelah saya menonton video Elia Miron dengan seorang wanita non-Kristen mengajukan beberapa pertanyaan dan Elia Miron memberikan jawaban. Sebelum saya menunjukkan percakapan mereka, saya mau memperingatkan kepada saudara yang menonton atau menyaksikan video ini, yang fans berat dengan Elia Miron, ya kamu akan tersakiti oleh video ini. Sebaiknya Anda berhenti menonton dan menonton video yang lain, atau bisa lanjutkan nonton tetapi ya pura-pura tidak paham juga boleh, karena saya akan memberikan catatan saya dan juga kritik saya kepada Elia Miron, bahkan seorang wanita non-Kristen ini. Kenapa saya melakukan ini? Bukan karena saya membenci Elia Miron, tetapi saya mau menyatakan atau memberitahukan kebenaran supaya Anda itu memang benar-benar memahami iman Kristen tentang konsep keselamatan, pengampunan, dan perbuatan baik itu ya pada posisinya. Sebab ada kesan bahwa orang yang beriman tetapi hidupnya buruk, lalu itu bagaimana dengan orang yang tidak beriman tetapi hidupnya itu sangat-sangat baik, moralnya sangat tinggi. Nah, ini dikontraskan. Kenapa? Karena hal yang unik di kekristenan atau iman Kristen itu tentang penebusan dosa. Bagaimana orang yang berdosa tetapi percaya beriman kepada Yesus, maka dosa-dosanya diampuni lalu dia diselamatkan. Sedangkan kami di agama lain berbeda, kami harus mengusahakan keselamatan itu dengan hidup bermoral tinggi, kebaikan yang begitu luar biasa, sekalipun kami tidak memperoleh iman kepada Sang Kristus, Mesias ini, Yesus Kristus. Inilah yang menjadi perdebatan antara Elia Miron dan seorang wanita Muslim ini. Mengapa saya mengatakan ini? Seorang wanita Muslim sangat luar biasa hebat, punya pengetahuan yang luar biasa cerdas. Dia mengolah setiap jawaban yang diberikan oleh Elia, dan dia bertanya, dan Elia kebingungan, mengalami kewalahan dalam memberikan jawaban. Kenapa kewalahan dan kebingungan? Sebab jawaban Elia itu sangat membingungkan, malah bukan memberikan satu pengajaran konsep soteriologi yang sangat-sangat kompleks, tetapi justru membingungkan, sehingga wajar saja seorang wanita Muslim ini mempertanyakan semua jawabannya itu. Di video ini kalau kalian harus nonton dan mesti banyak belajar tentang keselamatan, konsep keselamatan, dasar-dasar keselamatan itu, ayat-ayatnya di mana saja, dan bagaimana mempertanggungjawabkan atau menyatakan keselamatan ini, membahasakan supaya orang yang bertanya dapat memahami maksudnya. Jadi kita tidak diputar balikan pertanyaan-pertanyaan dengan penjelasan kita yang tidak clear begitu. Jadi harus memberikan suatu penjelasan yang memang mendasarkan ayat Alkitabiah, ya, ayat-ayat teks itu. Jadi kalau kita tidak mendasarkan ayat-ayat Alkitab dan berargumentasi, maka kita akan diputar bawa ke sini ke sana, menggabungkan konsep berbuat baik dan keselamatan itu, kita akan mengalami kesulitan. Ya, ini bukan saya mencari-cari lawan, tetapi saya justru mengasihi Elia dan juga
seorang non Kristen ini, maka saksikan perdebatan kalian atau perdebatan itu, dan setelah menonton saya akan memberikan ulasan saya, penjelasan saya, jawaban saya secara lengkap. Dan juga itu bukan berarti saya memberikan ini dan itu jawaban yang clear, final, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu ada kritik-kritik lagi. Tetapi menurut saya ini sangat-sangat menolong buat yang bertanya maupun yang ditanya, buat Elia Miron, bahkan yang perempuan yang cerdas ini. Nah, silakan saksikan videonya. Halo. Ya, silakan Mbak. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ya Kak, aku kan aku cuma mau nanya ini aja Kak. Bagaimana pandangan Kakak lah sebagai seorang Kristen dan agama lain gitu yang tidak ya sama dengan Kristen, bagaimana pandangan Kakak tentang kami yang non Kristen gitu Kak? Itu aja sih Kak. Oke, ya. Kamu mute dulu ya, biar sayanya nggak ini. Iya Kak. Oke. Nah, kalau kamu bertanya bagaimana pandangan kami orang Kristen tentang orang-orang yang di luar kekristenan, ya, tentu sebagaimana sabda Tuhan kami Yesus Kristus, Dia mengatakan dalam Matius 28 ayat 19 bahwa kami harus pergi untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Ya, jadi seluruh dunia itu termasuk semua orang. Ya, kami mengasihi semua orang. Untuk itulah kami menginjili. Kenapa kami menginjili? Kami tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepada Yesus. Tetapi kami harus memberitakan kebenaran mengenai Kristus agar jiwanya diselamatkan. Ya, penginjilan kami dan iman kami kepada Kristus itu dilatar belakangi oleh apa? Oleh keselamatan yang akan kami peroleh dari dalam Dia, yang menjanjikan keselamatan itu. Nah, kami memandang orang yang di luar kekristenan adalah orang-orang yang dikasihi Allah, tetapi masih terhilang. Ya, kenapa terhilang? Karena mereka belum diperdamaikan dengan Allah. Percaya atau tidaknya kepada Kristus itu tentang pembenaran dan pengudusan. Ingat Mbak, kita masuk neraka itu bukan oleh karena tolak Yesus. Kita masuk neraka itu oleh karena dosa-dosa kita semua. Dosa kitalah yang membuat kita terlempar ke dalam neraka. Dosa kitalah yang membuat kita mengalami penderitaan. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini menggantikan kematian yang seharusnya kita terima, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami kematian itu. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menggantikan apa yang seharusnya kita terima, yaitu kematian kekal. Dan Tuhan Yesus tidak hanya menggantikan kita, tetapi Dia mengalahkan kuasa kematian itu melalui kebangkitannya. Maka orang yang percaya kepada Dia akan turut dibangkitkan sama seperti Dia yang telah bangkit dan menang melawan kuasa kematian itu. Jadi kenapa sih Yesus harus mati? Ya, mungkin teman-teman Muslim atau orang di luar Kristen akan bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan itu harus mati, kok repot banget gitu ya? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau Dia tidak mati, bagaimana mungkin Dia membuktikan ucapannya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup? Ya, jadi karena Tuhan Yesus di dalam sejarah itu bangkit dan hidup kembali, maka kami tidak punya alasan untuk ragu kepada Dia, bahwa Dia akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, jadi kami itu memandang orang yang di luar Kristus itu adalah orang-orang yang terhilang. Ya, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tidak termasuk di dalam kawanan anak domba. Tapi bagaimanapun, sesuai sabda Tuhan kami Yesus Kristus, kami harus tetap mengasihi semua orang. Bahkan termasuk mbaknya nih sebagai Muslim. Kak, saya berbicara begini, saya menginjili Anda, saya sebagai Kristen, kamu sebagai Muslim. Tapi itu haknya kamu mau percaya atau tidak, kami tidak memaksa itu. Tapi dalam pandangan kami, kalaupun mbaknya menolak untuk percaya kepada Yesus, ya, mbaknya tidak akan punya alasan berkata bahwa aku belum mendengarkan kabar keselamatan itu. Ya, karena Anda sudah mendengarkan. Gitu. Jadi kami memandang orang-orang yang di luar Kristen itu adalah orang-orang yang perlu dikasihani.
orang-orang yang dikasihani, dan kita perlu tolong mereka agar mereka diperdamaikan dengan Allah melalui satu-satunya jalan keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena tak satu pun yang bisa kalahkan kematian itu selain daripada Dia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Gitu ya. Gitu, Mbak. Ini kan tadi Pak bilang kan sudah dihentikan sama Yesus ya, kita semua Betul. udah mati ditentukan sama orang Yesus. Jadi gimana kalau misalnya kan, kalau percayakan Mbak kan, kalau setiap orang Mas kan, setiap orang Kristen kan pasti masuk surga. Jadi kalau misalnya kami yang belum percaya sama Kristen, misalnya kayak saya Muslim, itu kira-kira masuk surga juga atau ditebakkan di neraka akhirnya? Tapi kami tidak percaya Yesus gitu. Saya kan percaya Yesus itu adalah seorang Isa ya, gitu Mbak. Oh ya, Mas. ya. Oke, bagaimana nasib kami orang yang tidak mau percaya kepada Yesus? Ya, dosa-dosa Anda akan membawa Anda ke neraka. Kami percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa kami itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak punya jalan untuk datang kepada Bapa. Maka dosa-dosanya akan membawa dia dan menyeret dia ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena dia tidak dikuduskan, dia tidak dibenarkan. Siapa sih manusia yang benar? Nggak ada, semua kita tuh orang berdosa. Tapi Yesus Kristus, dia tidak berdosa. Dan ketidakberdosaan Dia itulah yang akan membenarkan kita sebagai orang yang tidak berdosa, sebagai orang yang berdosa untuk tidak berdosa melalui iman kepada Dia. Ya. Jadi kalau tidak mau percaya Yesus, bagaimana nasibnya? Dosa-dosanya akan membawa dia kepada alam maut. Tapi kalau kamu percaya Yesus, imanmu itu akan menuntun rohmu ke alam Firdaus. Karena kamu sudah punya tiket, yaitu Yesus Kristus sebagai kebenaran dan hidup itu. Gitu. Jadi Kak, kalau misalnya ya kan gini, kita tuh jahat, suka berzina, suka mabuk-mabukan, suka menjahatin manusia lain. Tapi iman kita tuh percaya Yesus tuh kayak gimana? Itu masuk surga juga? Oh enggak, karena begini. Percaya itu bukan sekedar percaya. Karena gini deh, kamu percaya nggak saya sembuh kalau saya nggak bisa jalan kaki? Nggak mungkin dong. Lihat Nggak bisa aja Kak, puji Tuhan. Bukan ke Kalau situ. sakit ya. Poin yang mau saya tegaskan itu adalah bukti iman. Ya, jadi bukan kepada perbuatan itu Bukannya sendiri. itu iman juga Kak, kalau kita percaya itu Tuhan itu bakalan menyembuhkan kita walaupun kita doing nothing. Itu kan iman, bukan ya? Oke. Sekarang saya tanya, kamu percaya nggak air ini menghilangkan hausmu? Percaya? Kalau kamu tidak minum air ini, apakah kamu hausmu akan hilang? Saya kan ngomongin di sini dari kata-kata mukjizat Kak. Kalau Tuhan mau saya tidak haus, ya itu pasti tidak haus. Bukan. Saya tidak menyoroti mukjizat. Saya tidak menyoroti mukjizat. Mungkin Anda tidak menangkap ya. Saya tidak akan saya tanya kakaknya. Bentar. Ya. Mungkin Anda tidak menangkap maksud saya. Maksud saya begini, kalau ada orang mengaku Kristen tapi dia jahat, artinya dia bukan Kristen, Mbak. Makanya saya katakan, kalau ada orang mengaku sembuh tetapi nggak bisa jalan kaki, artinya dia belum sembuh. Dia bohong. Nah, kalau ada orang mengaku Kristen tetapi perbuatannya itu seperti setan, artinya dia bohong, bukan Kristen. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya.
Dan setiap ranting yang tidak berbuah dengan benar, itu akan dibuang ke dalam api. Jadi kalau kita mengaku Kristen, dan kita adalah ranting-rantingnya Kristus, dan kita tidak punya buah-buah hidup yang baik, ya maka kita akan dibuang ke dalam api. Itu maksud saya. Ya jadi kalau ada orang ngaku Kristen, tapi selalu berbuat jahat, suka berzina, suka membunuh orang, suka fitnah, suka mencaci, dan dia tidak bertobat sampai dia mati, ya artinya dia bukan Kristen. Ya, dia tidak percaya. Karena kalau kamu percaya air ini menghilangkan hausmu, tapi kamu tidak minum, kamu tetap haus. Nah, kamu percaya Yesus adalah Tuhan, tapi kamu tidak menghidupi Yesus sebagai Tuhan, kamu tetap tidak selamat. Kamu tetap bukan Kristen. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang dimaksudkan dalam frasa itu adalah iman tanpa bukti iman itu adalah mati. Gitu. Jadi kekristenan itu bukan sekedar kata-kata, tapi praktik hidup, ya, life changing, perubahan hidup. Karena kalau kita percaya kepada Kristus, ada perubahan di dalam hidup kita yang menjadi buah Roh Kudus itu sebagai meterai atas kita. Jadi kalau ada orang percaya Yesus, dosanya segini. Sebelum percaya Yesus segini. Ya, setelah percaya Yesus, dosanya jadi segini. Artinya ada progres. Orang-orang itu selamat. Tapi kalau percaya Yesus begini sampai mati, setelah percaya Yesus tetap begitu, tidak selamat. Kenapa? Tidak ada buah dari imannya, itu berarti dia bohong. Gitu ya. Jadi Ya, bukan oke. iman itu bukan sekedar ucapan, tapi bukti. Gitu. Oke Kak, makasih banyak ya Kak ya. Oke, ya gitu ya. Jadi Penjelasannya ya. oke ya. Itu pertanyaan pertama yang diajukan oleh seorang non-Kristen ini adalah bagaimana pandangan Elia atau orang Kristen terhadap non-Kristen. Elia langsung memberikan satu klaim bahwa kita itu mengasihi kalian yang bukan orang Kristen, ya orang-orang yang terhilang, ya maka amanat agung mengajarkan untuk pergi memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, termasuk Anda yang bertanya, gitu. Kurang lebih itu jawaban Elia Miron. Harusnya bacakan Yohanes 3 ayat 16 misalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya orang Kristen ataupun orang ini, semua orang dikasih oleh Allah, maka dia memberikan Yesus Kristus, misalnya begitu. Jadi kasih Allah ini, Yesus Kristus ini, ya kita bawa kasih Yesus ini kepada orang, gitu. Memberitakan kasih Allah ini, bukan kita mengasihi Anda, kita mengasihi orang non Kristen, bukan. Kita tidak pernah mengasihi orang, sekalipun sesama Kristen pun belum tentu kita mengasihi. Kita malah kasih, kita milih-milih, ya. Makanya bukan itu poinnya. Poinnya adalah Allah mengasihi kita, ya. Kita ini ciptaan Tuhan, maka Allah mengasihi kita, maka kasih Allah itu yang wujudnya anaknya Yesus Kristus itu kita bawa kepada setiap orang. Perkenalkan kasih ini. Ini Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi semua orang. Ada lagu itu. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia.
Yesus cinta semua anak di dunia, mau hitam, putih, kuning, semua dicintai oleh Yesus. Coba saya memberikan cuplikan video dari seorang pengkhotbah ini, saksikan. Nyawamu akan kau berikan bagiku, engkau akan mengasihi aku, gitu, di dalam parafrase agak bebas. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Gak ada ceritanya manusia mencintai Tuhan, itu gak ada. Ini ada satu pembukaan yang kita mesti terima, dan kita harus selalu mengingatkan diri kita sendiri akan kebenaran ini, bagian daripada realisme teologis. Kita akan jadi sombong rohani kalau kita mulai berpikir kita ini mencintai Tuhan. Ayat ini bukan cuma ayat yang cocok di dalam bagian depan pengikutan kita kepada Tuhan, tapi akan selalu cocok di dalam kehidupan kita kalau kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Dari sisi manusia kepada Tuhan, nggak ada orang yang mencintai Tuhan, itu nggak ada. Jadi waktu Yesus di situ memberikan perintah baru bersama-sama dengan Luther di dalam hal ini ya, bersama-sama dengan Paulus, bersama-sama dengan Luther, kita mengatakan nggak ada orang yang bisa mencintai Tuhan, itu sebenarnya nggak ada. Dan ini yang mengatakan adalah Yesus sendiri. Nyawamu akan kau berikan bagiku. Kamu pikir kamu bisa menyerahkan nyawamu bagiku, kamu pikir kamu akan mengorbankan dirimu bagiku, tapi kenyataannya adalah Yesus yang akan menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya bagi Petrus dan juga bagi gerejanya, bagi saudara dan bagi saya. Allah benar-benar mengasihi manusia. Jadi catatan buat Elia Miron, sebagai seorang apologet, nyatakan kasih Allah kepada siapapun yang bertanya. Bukan kita mengasihi orang, bukan. Tidak ada manusia yang mengasihi orang. Allah justru mengasihi kita. Karena itu Allah memampukan kita untuk membawa kasih ini kepada orang lain. Memperkenalkan kasih ini kepada orang lain. Sehingga orang lain juga menikmati kasih yang dari Tuhan itu. Jadi kalaupun kita bisa mengasihi orang lain, itu dasarnya kasih kita kepada Allah. Justru Allah lebih dahulu mengasihi kita, manusia yang berdosa, maka kita dimampukan untuk mengasihi yang lain. Mungkin poinnya di situ. Ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Allah mengasihi siapapun dia, mengasihi siapapun dia. Kami mengasihi, terus apa? Kedua dia bilang begini, kita masuk neraka bukan karena kita menolak Yesus, tapi karena dosa-dosa kita. Ini satu pernyataan atau jawaban yang sangat-sangat tidak alkitabiah. Justru orang menolak Yesus, mereka lah akan binasa. Menolak Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup itu. Yohanes 14 ayat 6, jawab Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu. Ketiga dia bilang, kita masuk neraka itu karena dosa-dosa kita, ya. Dosa-dosa kita, maka kita masuk neraka. Ini satu statement juga yang akan menggiring atau membawa kepada satu pertanyaan. Ini perempuan cerdas ini, wanita cerdas ini. Dia bertanya selanjutnya begini, bagaimana nasib kami yang tidak percaya Yesus? Dia mengulang lagi, dosa-dosamu akan membawa kamu ke dalam maut. Dosa-dosamu akan menggiring kamu masuk ke dalam neraka. Padahal pertanyaannya, bagaimana nasib kami yang tidak percaya kepada Yesus? Jadi Elia fokusnya gini, dosa-dosamu akan membawa kamu. Jadi tidak ada berita tentang karya keselamatan, anugerah Tuhan, itu tidak ada. Jadi dia ini kembali menekankan dosa-dosamu begitu.
Tidak ada bedanya dengan ajaran-ajaran yang lain. Orang Kristen punya ajaran Alkitab itu sangat-sangat clear. Karena jawabanmu akan memunculkan satu pertanyaan yang berikut. Ya, kamu bilang begini, orang Kristen itu mereka percaya Yesus, maka Yesus akan membenarkan, memberikan keselamatan. Ya, itu poin yang benar, tapi itu gantung, itu tidak jelas sama sekali. Itu sangat-sangat tidak jelas. Makanya dia bertanya kemudian di bagian bawah, bagaimana dengan orang yang beriman tetapi hidupnya mabuk-mabukan, mencuri, merusak, merampok, dan lain-lain? Bagaimana ini? Mereka kan orang beriman. Itu karena pernyataanmu atau jawaban-jawabanmu tidak clear. Maka seperti itu akan membingungkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan juga. Sebenarnya jelas sekali dalam Alkitab. Maka dia bilang, kamu mengatakan bahwa itu bukan orang Kristen, ya, itu bukan orang Kristen, sekalipun di dalam KTP-nya misalnya orang bilang Kristen KTP, ya, Kristen, hanya karena hidupnya korup, mencuri, membunuh, maka itu Anda menghakimi orang itu bukan orang percaya, bukan orang beriman, bukan orang Kristen. Ini juga sesuatu yang sudah jauh tidak ada dasar di dalam Alkitab. Makanya perempuan yang bijaksana, cerdas ini, dengar baik-baik. Saya mau kasih tahu jawaban-jawaban kamu itu memang berbau ajaran yang kamu percaya di dalam ajaran kamu, ya. Kamu sangat menekankan tentang perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan. Jadi dalam kacamata kamu batalkan setiap orang yang beriman, tetapi dia hidupnya korup, jahat, mabuk-mabukan, maka kamu akan membatalkan keselamatan dia, iman dia. Kamu melakukan itu, saya sudah melihat. Makanya kamu punya pertanyaan-pertanyaan yang sangat putar balik, ya. Karena itu saya akan memberikan buat kamu berdua konsep keselamatan itu. Pertama, anugerah. Pertama-tama anugerah, ingat anugerah. Efesus 2 ayat 9, Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, kita diselamatkan oleh kasih karunia secara cuma-cuma, bukan karena hasil perbuatan baik, hasil usaha, beramal, dan lain-lain. Tidak, titik. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, yang dimana Yesus mati menebus dosa kita. Ibrani 9:22b mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini konsep keselamatan yang sangat-sangat clear. Ya, jadi setiap orang yang beriman kepada Yesus, mereka memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, lalu ini cuma-cuma, bukan melakukan perbuatan baik, ya. Ini diberikan secara cuma-cuma. Lalu bagaimana orang percaya yang melakukan hidup jahat, korup, merampok, mabuk-mabukan, ini bagaimana? Ingat baik-baik, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ingat baik-baik ini. Paulus juga mengatakan bahwa kita menginginkan melakukan sesuatu yang baik, tetapi oleh karena kecenderungan dosa itu, kita melakukan hal yang memang kita tidak inginkan. Itu artinya apa? Roh itu penurut, sangat baik, tetapi daging kita lemah. Jadi perlu melakukan pelayanan pastoral, konseling, melakukan pendekatan-pendekatan yang lain. Apa problemnya? Seperti itu. Bagaimana dosa-dosa ini
Ingat, saya bacakan ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 mengatakan, "Hai anak-anakku, semua ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi kalau kamu melakukan dosa, maka kamu mempunyai seorang pengantara kepada Bapa yang adil, yaitu Yesus Kristus." Itu. Jadi semua ini, kalau kamu berdosa, ya 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Tuh. Makanya semua dituliskan jangan berdosa. Tetapi kalau kamu melakukan dosa, maka jangan lupa kita ada Yesus Kristus sebagai pengantara, pembela kita, advokat. Dia akan membela kita. Gitu. Ya. Yesus akan membela kita. Berarti kita bisa dong melakukan dosa. Tidak apa-apa kan ada Yesus membela kita. Tidak, sama sekali tidak. Yesus bilang sama sekali tidak. Paulus juga bilang tidak. Kenapa? Coba baca ayat 6. Orang yang percaya itu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dalam Matius mengatakan harus hidup sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Seperti perempuan kedapatan bersinah, Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi mulai hari ini. Saya mau tambahkan satu poin lagi. Bagaimana nasib kita orang yang tidak percaya Yesus ini? Ingat baik-baik. Tuhan tahu perempuan Samaria ini orang yang sangat-sangat dimusuhi oleh orang Yahudi adalah orang Samaria. Tapi Yesus ke sana dan dia mengatakan apa? Kamu akan memperoleh air hidup. Saya minta air kepada kamu. Tetapi dia bilang, tidak bisa orang Yahudi. Kamu kan orang Yahudi. Saya kan bukan orang Yahudi. Tetapi Yesus mengatakan, kamu tidak tahu siapa yang bicara ini. Jadi, dia minta air hidup. Matanya belum terbuka. Ini Mesias. Ini Yesus Juru Selamat. Matanya belum terbuka. Makanya dia. Tapi Yesus sangat sayang dia. Yesus mengasihi dia, tahu dosa-dosa dia. Maka dia langsung tegur dan mata dia terbuka. Inilah Mesias. Jadi kamu yang tidak percaya, jangan menganggap diri kamu karena saya tidak percaya Yesus, maka Yesus tidak memperhatikan saya dan tidak tahu masalah-masalah saya. Bukan, dia tahu. Dia sangat tahu, mengenal Anda punya hati itu. Mungkin Anda takut orang tua marah atau takut tokoh agama marah kamu kalau kamu berpaling dari iman kamu, mau percaya Yesus. Banyak persoalan yang terjadi. Tetapi ingat, kalau kamu punya iman, Tuhan tahu. 1 Yohanes kan sudah jelas, Yesus mengampuni dosa seluruh dunia, termasuk Anda yang bertanya itu. Dosa seluruh dunia ditanggung oleh Yesus. Karena itu Anda mau percaya atau tidak, di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa setiap orang yang datang dan percaya kepada Yesus itu ditarik oleh Allah. Hatinya dibukakan, diterangi oleh Bapa di surga. Maka setiap orang yang hatinya diterangi Bapa di surga dan ditarik untuk percaya kepada Yesus, maka dia akan percaya. Ada beberapa ayat ini, ingat baik-baik. Yohanes 1 ayat 9 dan seterusnya mengatakan apa? Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Roma 10 ayat 9 mengatakan apa? Setiap orang yang percaya dan mengaku di dalam hatinya Yesus Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Setiap orang yang mengaku percaya Allah telah membangkitkan dia, maka dia akan diselamatkan. Ingat baik-baik. Nah, dari semua ini, catatan terakhir saya adalah buat Elia.
perdalam konsep keselamatan dan bangun argumentasi dengan ayat-ayat Alkitab. Buat seorang yang bertanya, kamu bertanya berarti kamu punya kerinduan untuk percaya pada Yesus. Tidak ada jalan keselamatan di luar daripada Yesus. Anda tidak apa-apa tetap di dalam agama kamu, tetapi kamu percaya dalam hatimu bahwa Yesus saja yang akan menyelamatkan. Tidak bisa seorang menyelamatkan dirinya. Saya sudah katakan, kalau kamu punya utang, kamu tidak mampu melunasi dan kamu meninggal, maka kamu masuk neraka. Itu ajaran agama-agama yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal konsep keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, jadi jangan bertanya lagi, jangan kecewa dengan orang Kristen yang hidupnya korup, jahat, padahal mereka beriman dan percaya Yesus. Ingat, saya sudah tekankan, roh itu penurut tapi daging lemah. Ingat, kalau kita melakukan dosa-dosa, maka Yesus pengantara kita akan membelah kita. Karena kedagingan kita, kecenderungan akan dosa itu kita melakukannya. Tetapi ingat baik-baik, Yesus sudah mati menggantikan dosa kita, maka dia akan tetap membelah kita. Karena kita sudah beriman kepada Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Jadi manusia tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya dengan melakukan hukum-hukum agama. Tidak bisa. Tidak ada satupun yang bisa. Kalau bisa, Yesus tidak akan pernah datang. Maka Yesus harus datang, mati, menebus, menggantikan dosa manusia. Karena tidak ada jalan manusia untuk memperoleh keselamatan dengan usahanya. Tidak ada.